Nah, sebenarnya yang harus ngerti tentang 3 level delegasi atau 3 tahap delegasi itu bukan leadernya loh, atau lebih tepatnya bukan hanya leader yang seharusnya ngerti tentang 3 level delegasi. Karena sebenarnya bagi saya, saat dulu saya bekerja, saat dulu saya nyoba magang dan sebagainya, justru saya yang lebih ngerasa butuh tentang satu ilmu ini, yaitu 3 tahap atau 3 level delegasi. Kenapa? Karena dengan tahu bagaimana sih mekanismenya pemimpin itu memberikan tugas atau tanggung jawab atau amanah kepada seseorang, kepada timnya, itu yang wajib menjadi panduan saya untuk juga melakukan hal yang sama. Jadi gini, kita jelasin dulu ya, 3 tahap delegasi itu kayak gimana. Ini saya belajar dari Mas Jaya Setiabudi. Pertama, pemimpin untuk bisa mendelegasikan sesuatu sampai jadi itu nggak bisa langsung kerjain ini ya, aku nggak mau tahu gimana caranya, harus berhasil, harus bagus hasilnya atau gimana lah. Nah, ternyata nggak kayak gitu, harusnya kayak gini. Mohon maaf, tersedak. Teman-teman, pemimpin itu akan mengajari dulu, biasanya mengajarkan, mencontohkan, terus kita melihat, kita sebagai tim itu lihat dulu leadernya melakukan itu, atau setidaknya ada trainernya di dalam sebuah perusahaan, maka kita akan diajarin dulu kan. Nah, saat kita diajarin, mereka, bos-bos kita, supervisor kita, pimpinan kita di perusahaan mungkin, itu dia akan melakukan dengan tujuan mencontohkan. Jadi kita harus sangat-sangat melihat, harus sangat teliti, detail dalam mengamati pemimpin kita saat mencontohkan itu. Karena itu satu level delegasi itu. Satu level delegasi adalah bos mencontohkan, tim atau karyawan melihat. Yang kedua, gantian, karyawan atau tim mencoba untuk melakukan apa yang sama dengan bosnya tadi, dan bosnya melihat, mengevaluasi, terus mengoreksi. Kalau salah dicontohin lagi, ntar dulu, balik lagi, dia nyontohin, kita lihat lagi, terus dikasih lagi ke kita, dikasih kita ke sebagai seorang tim, sebagai seorang karyawan, coba lagi, coba kamu lakukan lagi. Masih salah juga, dia akan contohkan lagi. Kalau kita salah terus, kemungkinan kita nggak akan dipakai. Maka wajib bagi kita ngerti tentang skema atau tahap delegasi ini. Kita harus benar-benar paham, kita harus benar-benar meyakinkan dia bahwa kita sekali lihat bisa, gitu lah ya. Nah, setelah itu kan dia ngelihat, nah si bos ngelihat kita ngerjain sesuatu ini, dikerjain terus. Nah, akhirnya si bos akan melihat, oke, udah bener, coba lagi, oke, udah bener lagi, coba lagi, oke, udah bener lagi, coba lagi, oke, udah bener lagi, sampai bos percaya bahwa oke, kamu udah bisa, aku tinggal laporan hasilnya aja setiap hari. Saat itulah kita diberi yang namanya amanah. Saat itulah kita akan menjadi orang dalam tanda kutip dipakai, atau kita tuh jadi tim tuh kepake gitu loh. Kepake alias bisa dipercaya, bisa diandalkan sampai menjadi orang kepercayaan. Saat itulah teman-teman nggak usah minta, nggak usah mengajukan secara alamiah atau seharusnya. Kalau teman-teman udah bisa jadi orang kepercayaan, naik gaji, naik jabatan, itu harusnya menjadi sebuah hal yang maklum, menjadi sebuah hal yang wajar. Bahkan saat kita benar-benar menunjukkan prestasi, tim yang lain pun, teman-teman kita pun akan merasa bahwa kita memang pantas untuk mendapatkannya, karena kita memang mendapatkannya dengan cara tadi, mengikuti apa yang bos kita lakukan, kita liatin, bos kita ngelakuin apa, kita liatin,
nanti kita coba melakukan hal yang sama, bos aku coba lakukan ya, tolong diliatin udah bener apa belum. Setelah itu sampai bos bilang, wah kamu mah udah bisa itu mah, udah ya tak tinggal, nanti tinggal laporan aja. Terus akhirnya kita yang diberi amanah, akhirnya kita yang diberi kepercayaan gitu ya. Jadi kalau di luar sana saya mengajarkan, mungkin kita diajarkan tentang teori ini itu untuk para leadernya, tapi saya sekarang mau nyampein ini ke kalian yang masih jadi tim, kalian yang masih jadi karyawan, atau bahkan kalian yang masih jadi anak SMK, jadi anak mahasiswa yang sedang magang. Kalau kalian nggak ngerti prinsip ini, nggak ngerti tahap-tahap delegasi ini, kalian nggak pernah akan dikasih ilmu atau nggak pernah akan dikasih kerjaan-kerjaan yang menurut kalian worth it. Kalian nggak akan pernah dikasih tugas kalau kalian hanya bisa, saya ngerjain apa bos, saya ngerjain apa bos. Bosnya tuh nggak tahu kamu bisa apa. Makanya tunjukin kalau kamu bisa ngelakuin sesuatu. Kalau nggak bisa, ya udah tinggal liatin siapa yang kerja di sana, coba ikutin, kalian duplikat kerjaan mereka, bisa nggak kalian? Kalau ada orang sibuk ngerjain apa Kang? Boleh saya bantu? Bisa nggak saya yang kerjain? Coba aja ajarin. Kalau bisa saya yang kerjain Kang, lumayan kan? Orang datang untuk kita datang untuk membantu, orang nggak akan nolak. Lama-lama kita jadi bos, lama-lama kita dipercaya naik terus, naik lagi. Karena setiap kita naik jabatan ada bos lagi yang bisa kita perhatikan, dia ngerjain apa. Nanti sampai kita bisa ngelakuin apa yang dia lakukan, kita jadi bos. Kalau dia masih ada, biasanya kan nggak bisa tuh, masih ada pemimpinnya, kita jadi pemimpin juga di bidang yang sama. Akhirnya setidak-tidaknya kita itu jadi asistennya. Lama-lama jadi orang kepercayaan di level itu setidaknya. Kalau mereka punya cabang, mungkin kita akan dipindahkan ke cabang yang lain untuk berprestasi di berikutnya hari gitu ya, di kemudian hari gitu ya. Jadi silakan buat teman-teman yang ngerti, yang sedang jadi tim, yang sedang jadi karyawannya, mengertilah tentang 3 level atau 3 tahap melakukan delegasi. Biasanya ini dipahami atau dipelajari oleh leader. Sekarang ini dipelajari oleh yang dipimpin, oleh kita yang masih dipimpin. Untuk apa? Untuk kita segera bisa dikasih tugas, didelegasikan sesuatu gitu. Dipercaya untuk memegang proyek sesuatu, dipercaya untuk memegang tim bahkan. Kalau enggak, jangan heran kalau banyak anak-anak SMK magang ke kantor-kantor, ke perusahaan-perusahaan. Kerjaannya untuk apa? Bikinin kopi atau teh, disuruh fotokopi, disuruh nulisin surat itu aja, disuruh ngeprintin sesuatu yang mohon maaf enggak esensial banget. Temen-temen gak dapat pengalaman apapun dengan kayak begitu. Karena kalau cuma kayak gitu, temen-temen gak harus magang juga udah bisa kan. Bukan berarti saya ngajarin untuk tidak mau melakukan hal-hal seperti itu ya. Tetapi jangan sampai temen-temen hanya ditugasin dengan pekerjaan yang kayak gitu doang. Temen-temen gak akan maju. Caranya biar maju gimana? Mengertilah cara berpikir leader Anda, sehingga kalian bisa ngikutin cara berpikir itu. Kalau leader Anda berpikir untuk mendelegasikan sesuatu, harus melihat orang yang bisa ngikutin saya. Setelah itu aku coba dia cepat ngerangkep. Setelah itu ditinggalin pun pekerjaannya tetap bagus. Berarti kalianlah yang harus mengerti tentang level itu, dan kalianlah yang menjadi manusia seperti itu. Kita nyontek si bos, ngikutin si bos bisa. Bos ngeliatin kita nggak pernah salah, atau setidaknya dikoreksi gampang. Setelah itu saat bos nggak ngeliat kita tetap menghasilkan apa yang bos mau. Saat itu insya Allah naik gaji, naik jabatan mudah untuk didapatkan. Gitu aja sharing saya. Miliki pengetahuan tentang 3 level atau 3 tahap melakukan delegasi yang harus dimengerti oleh para karyawan. Jadi ini bukan ilmunya bos, tapi justru sebenarnya adalah ilmunya karyawan.
seperti saya mungkin saat ini, seperti kalian juga. Gitu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bermanfaat jangan lupa di subscribe.